Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara meningkatkan good mood. Teman-teman sekalian, mood yang bagus atau good mood itu sangat dibutuhkan oleh kita semua di awal hari ya. Jadi di dalam memulai hari itu sangat dibutuhkan. Mood itu adalah berkaitan dengan suasana hati ya, suasana hati kita, keadaan psikologis kita, perasaan kita. Jadi perasaan yang baik pada pagi hari itu sangat dibutuhkan, baik yang berurusan dengan diri sendiri maupun yang berurusan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, mood itu tadi saya katakan ada yang good mood, ada yang bad mood. Tentu saja kita harapkan yang good ya, yang baik-baik. Tetapi kalau kita lihat misalnya di dalam setiap harinya tentu kita ingin selalu memiliki suasana hati yang baik pada setiap hari dan setiap saat. Nah, sesuatu yang baik itu kadang-kadang di luar dugaan kita ada yang terganggu tiba-tiba misalnya. Jadi kadang-kadang kok tiba-tiba nggak enak hati gitu. Suasana batin jadi nggak nyaman. Nah itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan pada hari itu. Jadi kadang-kadang sebabnya jelas, kadang-kadang tidak jelas. Nah itulah yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kalau tentang bagaimana penyebabnya dan apa penyebabnya, itu saya sudah pernah memproduksi tentang penyebabnya. Pada kesempatan ini saya akan fokuskan bagaimana cara meningkatkan. Jadi yang good mood itu tadi menurun, ya tiba-tiba pada sesuatu keadaan yang kita tidak harapkan. Bagaimana cara kita mendongkraknya itu yang akan kita bincangkan. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk menjaga good mood yang diharapkan selalu baik dan selalu stabil, kita perlu beberapa hal ya. Misalnya, hendaknya di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, apakah itu pelajar, mahasiswa, karyawan atau ibu rumah tangga, siapapun dia gitu, pebisnis misalnya, hendaknya memiliki tujuan. Nah, nanti kalau kita sudah punya tujuan, ketika kita ada katakanlah sesuatu yang menyebabkan kita menjadi tidak nyaman ya, itu akan ingat kita punya tujuan yang harus dicapai ya. Jadi satu itu ya. Jadi bagaimana menetapkan tujuannya itu, silakan buat tujuan jangka panjang dan jangka pendek ya. Jadi supaya jangan terlalu jauh. Kalau memangnya itu sangat jauh, misalnya kita bisa 3, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Tapi kalau untuk keadaan di rumah, misalnya para pelajar dan mahasiswa, bolehlah kita buat 2 aja, jangka panjang dan jangka pendek gitu ya. Nah itu harus dibuat supaya itu akan menjadi pedoman kita ketika kita ada sedikit oleng nih suasana batin jadi nggak enak. Oh ingat kita ada tujuan yang ingin kita capai. Yang kedua adalah buatlah target ya. Target itu adalah seperti tujuan terminal ya. Jadi kalau tujuan itu terlalu jauh, misalnya tujuan itu dicapai dengan 4 tahap, nah jadi A, B, C, D. Nah yang A ini adalah tujuan terminal namanya, jadi target-target kita. Nah bagaimana kita membuat target? Buat aja, ada target bulanan, ada target mingguan, ada target harian gitu. Supaya pada di saat kita membutuhkan motivasi, kita lihat nih target hariannya apa, mingguannya apa yang ingin kita capai. Makin kecil target-target kita buat itu makin baik. Kenapa? Supaya kita mudah mengukurnya, pencapaiannya itu mudah diukur, kemudian juga kita cepat mendapatkan kebahagiaan gitu. Kan kalau terlalu panjang untuk mencapainya, misalnya 10 level, kita baru 3 kan kelamaan nyampainya. Tapi kalau misalnya pada hari itu kita punya 4 target, nah kita sudah punya 3 pencapaian, tinggal 1, itu sudah bahagia. Jadi buatlah target itu kecil-kecil, semakin kecil semakin mudah kita mencapainya,
semakin mudah untuk mengukurnya dan semakin cepat kita merasakan kebahagiaan, gitu ya, mengenai target. Jadi target hariannya untuk pelajar, mahasiswa misal bisa membuat 3 atau 4. Misalnya satu hari, pagi, siang, malam, atau pagi, siang, sore, malam. Itu kan makin kecil. Pagi-pagi kita mau ngapain aja nih? Ada berapa acara? Paginya tuh sampai jam berapa? Silahkan buat jamnya. Lalu disebut siang sampai sore jam berapa sampai jam berapa, sore sampai malam jam berapa sampai jam berapa, apa yang ingin dicapai dari 4. Kalau 4 ya, kalau kita buat 3. Katakanlah kita buat 4. Pagi, siang, sore, malam. Nah, dengan begitu kita mudah mengembalikan tadi. Ketika ada bad mood di pagi hari, cepatlah kita mengembalikannya, ya. Taruhlah misalnya ibaratnya kita mendapatkan gangguan yang pagi hari, mudah-mudahan siang udah baik gitu. Jadi kita tetap target di siang hari bisa tercapai. Mungkin yang pagi itu ada gangguan, nanti besok bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai loss bahwa satu hari dari pagi sampai malam kita bad mood, itu sangat rugi ya. Jadi sekali lagi buatlah target-target itu yang kecil-kecil supaya kita bisa mengendalikan. Pagi bad mood, siang sudah harus kembali good mood. Baik teman-teman sekalian, itu mengenai tujuan dan targetnya. Kemudian bagaimana untuk mengembalikan suasana tadi yang bad mood itu ya, atau good moodnya itu tidak terlalu tinggi, hampir ke bad ya. Jadi kita kan tadi temanya adalah meningkatkan good mood tadi. Jadi good moodnya itu belum maksimal ya. Sekarang kita tingkatkan. Nah, jangan lupa yang pertama adalah sarapan pagi supaya energi itu ada ya. Karena sarapan pagi akan berpengaruh pada fisik dan psikis. Pilihlah makanan yang kamu sukai sesuai dengan kebutuhanmu pada pagi itu ya. Kemudian yang kedua, telusuri faktor penyebabnya supaya kita dapat mengatasinya. Penyebabnya A, kita atasi dengan A juga gitu. Jangan sampai salah dalam mengatasinya itu. Jadi telusuri faktor penyebabnya. Ini sudah ada videonya saya buatkan buat teman-teman. Lalu kalau kita pada situasi tertentu, maaf ya, misalnya ada 3 pekerjaan, kok pada hari itu kita lagi bad mood gitu, atau good moodnya itu tidak maksimal ya, nggak enak. Ini berat sekali. Ada kondisi stres seperti itu, dari pekerjaan yang 3 itu A, B, C, ini ada yang berat gitu. Ada yang berat yang tidak ingin kita kerjakan pada pagi itu. Kalau kita kerjakan, kita tidak mampu, suasana batin sedang tidak nyaman ya. Kalau tidak dikerjakan, ini akan ada dampaknya. Maka ikhlaskan, lepaskan itu yang menjadi beban pikiran. Ya, jadi kalau pada pagi itu ada 3 pekerjaan, 1 diantaranya bikin kita bingung, sakit kepala, pusing dan sebagainya, lepaskan itu dengan ikhlas. Sampai pun misalnya karena melepaskan itu ada sesuatu yang hilang, mungkin finansial, mungkin penghargaan, mungkin apa, ikhlaskan itu, lepaskan. Insya Allah langsung kita akan mendapatkan suasana batin yang tenang. Tinggal 2 kita selesaikan ya. Jadi di dalam melepaskan itu, misalnya janji, batalkan janji, buat lagi nanti, bilang bahwa pada pagi itu kamu tidak dapat melaksanakan janji itu. Jadi kalau ada pekerjaan, mengundurkan diri dari pekerjaan itu, atau mungkin menunda ya. Pilihlah yang paling baik, yang paling aman, nanti dibicarakan lagi. Paling tidak pagi itu kita lepaskan dulu ya, jangan terlalu semua ingin dikerjakan. Lalu bagaimana cara melepaskannya? Betul-betul dengan ikhlas, jangan ada dipikirkan lagi, supaya kita mendapatkan mood yang sangat baik pada pagi hari itu. Kan ada target lain yang akan diselesaikan, siang, sore, dan malam. Setelah itu, setelah dilepaskan, jika diperlukan beristirahatlah sebentar sesuai dengan kebutuhan, tidak usah terlalu lama, kan akan mengembalikan suasana ke suasana yang lain, ke pekerjaan yang lain. Lalu lakukan interaksi dengan sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan tipe kepribadianmu. Kalau yang introvert mungkin bisa berinteraksinya itu melalui
media sosial ataupun apalah dipilih, misalnya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar rumahnya saja. Kalau yang mau lebih luas silahkan berinteraksi dengan orang-orang yang kira-kira mampu mengembalikan mood kita dalam suasana yang baik. Yang berikutnya adalah rapikan meja kerja kita, ya. Singkirkan benda-benda yang tidak kita butuhkan, ya. Jadi supaya kita akan mengembalikan mood itu bekerja dengan baik. Kalau meja kerjanya rapih, semangatnya juga tumbuh. Nah, jadi usahakan di meja itu jangan ada, maaf ya, misalnya gelas minum atau cangkir, jangan dibiasakan diletakkan di situ, karena nanti akan ada teman-temannya, mungkin ada bekas kue, nanti ada sendok, ada yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau tempat minum tempatkan di tempat yang lain. Di tempat kerja cukuplah alat tulis yang ataupun laptop, buku dan sebagainya yang berhubungan dengan pekerjaan teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai pelajar ataupun karyawan-karyawati. Lalu yang berikutnya adalah lakukan yang sesuai dengan minat. Jadi kalau misalnya ada 4 tahapan, misalnya ada pekerjaan yang A, B, C, D, A-nya itu kurang diminati pada hari itu, tapi kita senangnya yang mengerjakan adalah yang C duluan, ya nggak apa-apa, yang C duluan. Tahap yang ketiga, yang A dan B dilewatin dulu, nggak apa-apa, kan lagi nggak enak hati ya. Yang penting dalam rangka menyesuaikan diri, mengembalikan suasana hati ya menjadi nyaman, pilihlah pekerjaan yang diminati. Lalu kalau kita misalnya terjebak ya dalam suasana yang bad moodnya itu, Masya Allah berat banget. Nah, ini caranya ya, sebagai terakhir nih, sebagai penutup. Jadi tadi mana target yang akan kita kerjakan pada hari itu, susun A, B, C, D, E, F, misalnya ada 5 ya, 5 target. Mana yang ingin kita kerjakan duluan, nggak usah berurut, silahkan. Yang kira-kira akan memulihkan semangat teman-teman, itu kerjakan duluan. Jadi yang tidak senang, yang kurang diminati, untuk sementara ditunda dulu ya. Kemudian bagaimana kita menjaga mood itu agar terus stabil, kita harus selalu memprioritaskan pekerjaan itu sesuai dengan tujuan dan minat. Saya tekankan nih berkali-kali, sesuai tujuan dan minat. Jangan dilepaskan, jangan dijauhi ya. Jadi supaya jangan sampai kita menjauhi semua 5-5-nya, kemudian kita beristirahat mengambil jarak sangat jauh. Itu akan susah untuk mengembalikan moodnya. Jadi lebih baik dari 5 itu, mana yang mau dikerjakan yang sesuai dengan yang kita suka pada hari itu. Supaya nanti kita kembali tuh ke bagian yang A, B. Kan tadi mau dikerjakan yang C. Setelah C selesai, insya Allah akan kembali ke A dan B ya. Baik teman-teman sekalian, kenapa begitu? Supaya kita selalu bahagia, selalu stabil emosinya, dan selalu produktif setiap harinya ya. Jadi yang namanya produktif setiap hari itu adalah ada sesuatu yang kita kerjakan maju dari hari kemarin ya, berubah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Demikianlah teman-teman, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur, sehat ya, panjang umur semua, selalu dalam keadaan good mood. Jika kita terjebak pada situasi bad mood, jangan menjauhkan diri dari bad mood itu, tetapi bagaimana kita melawannya secara bertahap sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Garis bawahi, punya tujuan, punya target kecil-kecil, dan mulailah pekerjaan itu dari yang kita sukai, dari yang kita minati. Karena kalau kita suka mengerjakannya, kita berminat untuk mengerjakannya, maka di dalam mengerjakan tugas-tugas itu kita akan menikmatinya ya, tidak terbebani. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.